Ya bang, sukanya bangun tidur. Kenapa dia bilang gini, tangan saya tiba-tiba sakit gitu. Ya mulanya sedikit-dikit lah sakitnya, nggak banyak, dikit. Semakin hari semakin parah. kok nggak Sakit bisa, banget pakai celana, nggak bisa sakit gitu ya. Kenapa pakai tali sakit? gesper nggak bisa lagi. Ya, di buka engsel, kaos di juga engsel nggak bisa ke tangan gitu. Ya sampai kaku, sampai gini doang. Tapi kalau ke depan agak nggak bisa, tapi ke belakang sama sekali nggak bisa. Dia sebenarnya mengalami kasus yang cukup umum ya, frozen shoulder. Frozen shoulder itu khasnya adalah selain nyeri juga kaku di bahunya. Jadi bahunya seperti lengket dan nggak bisa digerakkan. Akhirnya kita putuskan untuk melakukan operasi. Nah, pada kasus ini operasi yang kita lakukan adalah arthroskopi shoulder pancapsular release. Jadi kita merilis atau membebaskan perlengketan di bahunya. Jadi hasilnya instan. Dia operasinya sih kecil, sini satu, sini satu, dua. 1 senti depan belakang. Kecil segini. Segini lah. Depan belakang. Depan sama belakang 1 senti, 1 senti. Dua. Pemulihan kalau saya bisa pakai baju itu dari operasi paling seminggu lah. Udah bisa pakai baju. Udah seger. Kita bisa lihat perbandingannya, kan sebelum operasi pasien tuh nggak bisa mengangkat tangannya, nggak bisa memutar tangannya. Nah, pada saat operasi, kita bisa langsung melihat hasilnya bahwa bahunya bisa langsung diangkat tinggi dan bisa diputar. Nyerinya sudah sangat minimal dan gerakannya juga sudah sangat improve. Nama saya Chin Kwan Kim. Saya Misyam. Gara-garanya tiba-tiba aja gitu, nggak ada kebentur, nggak ada jatuh, tiba-tiba ya bang, sukanya bangun tidur. Kenapa dia bilang gini, tangan saya tiba-tiba sakit gitu. Ya mulanya sedikit-dikit lah sakitnya, nggak banyak, dikit. Semakin hari semakin parah, sampai ke 2 bulan tuh kayaknya nggak bisa sama sekali, udah sakit gitu. Kok nggak sakit bisa, banget pakai celana, nggak bisa sakit gitu ya. Kenapa pakai sakit? tali gesper nggak bisa lagi. Ya, di buka engsel, kaos juga nggak bisa ke tangan gitu. Ya sampai kaku, sampai gini doang. Tapi kalau ke depan agak nggak bisa, tapi ke belakang sama sekali nggak bisa. Habis itu saya panggil tukang urut kan, kalau hari ini urut mungkin sampai besok masih enak. Tapi sampai kemudian hari udah sakit lagi. Besok-besoknya perih lagi, lebih nyeri lagi. Dia sebenarnya mengalami kasus yang cukup umum ya, frozen shoulder. Frozen shoulder itu khasnya adalah selain nyeri juga kaku di bahunya. Jadi bahunya seperti lengket dan nggak bisa digerakkan. Nah itu yang dialami pasien, dan itu sudah dialami beberapa bulan. Pasien itu sudah menjalani sebelumnya terapi konservatif ya, dia sudah kasih obat, sudah fisioterapi, sama sudah suntik. Jadi ya sudah ada terapi konservatif sebelumnya, namun tidak membaik. Umumnya frozen shoulder itu memang sebagian besar kasus bisa ditangani dengan konservatif. Ya, hampir sebagian besar kasus kita tangani konservatif. Namun ada sekian persen kasus yang memang tidak membaik dengan konservatif. Nah, makanya ya kita periksa, ya kita diskusikan dengan baik dengan pasien, plus minusnya, risk benefitnya, dan ya akhirnya kita putuskan untuk melakukan operasi. Nah, pada kasus ini operasi yang kita lakukan adalah arthroskopi shoulder pancapsular release. Jadi kita merilis atau membebaskan perlengketan di bahunya. Yang tadinya bahunya kaku, ya seperti lengket, ya kita lakukan minimal invasif, kita bebaskan kapsulnya supaya lama-lama ya bahunya bisa bergerak kembali. Jadi hasilnya instan. Dia operasinya sih kecil, sini satu, sini satu, dua. 1 senti depan belakang. Kecil segini lah. Depan belakang. Depan sama belakang 1 senti, 1 senti. Dua. Kecil. Alatnya canggih, benar-benar canggih. Pada kasus ini cukup sangat baik ya. Kita bisa lihat perbandingannya, kan kita bisa sebelum operasi pasien tuh nggak bisa mengangkat tangannya, nggak bisa memutar tangannya karena tuh selain sakit juga. Nah, pada saat operasi, kita bisa langsung melihat hasilnya bahwa bahunya bisa langsung diangkat tinggi dan bisa diputar. Dan beberapa minggu setelah operasi, kita ketemu di poli, pasiennya sudah lebih tidak kesakitan, nyerinya sudah sangat minimal, dan gerakannya juga sudah sangat improve. Ya. Sudah bisa mengangkat ke atas, sudah bisa memutar, walaupun memang belum 100%, tapi sudah jauh lebih baik, sehingga secara quality of life-nya juga lebih baik. Udah jauh, perubahannya jauh. Sekali selesai operasi, 1 hari demi 1 hari, 2-3 hari udah jauh. Pemulihan kalau saya bisa pakai
baju itu dari operasi paling seminggu lah udah bisa pakai baju. Udah seger. Tapi masih sakit, cuma agak pelan-pelan lah. Itu wajar, sakit dikit-dikit gitu. Masih terasa nyeri dikit, wajar. Pokoknya asal ada kesakitan di shoulder gitu, harus temu dokter siapapun, dicari sama dokter. Jangan percaya sama patah tulang apa-apalah, jangan. Takutnya tambah infeksi, tambah sobeknya tambah lebar. Itu ada kesobekan di dalam.